Saya tidak mengatakan ibu silahkan pilih saya atau enggak. Pilihlah sesuai dengan pikiran dan rasa ibu. Calon Bupati Pangandaran, Haji Ujang Endin Indrawan, diusung 12 parpol, diantaranya, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Golongan Karya Golkar, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia PSI. Tampilnya duet Ujang Endin, Dadang Solihat dengan tagline, "Hudang," akan menjadikan masyarakat semakin melek politik bahwa memilih calon pemimpin tidak seperti membeli kucing dalam karung. Hanya sekadar memilih calon pemimpin yang ditentukan oleh oligarki kekuatan politik yang dominan. Kedepan pilkada harus dari pemimpin organisasi kemasyarakatan yang teruji dalam prestasi dan karya untuk tampil. Jangan sekadar menjadi momentum untuk memberikan kesempatan bagi aventurir politik untuk mendapatkan pekerjaan sebagai kepala daerah. Haji Ujang Endin Indrawan, calon Bupati Cabuk, saat kampanye di Desa Cibogo mengatakan, ada beberapa kriteria ideal yang harus dipertimbangkan dalam Pilkada 2024 Pangandaran, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Pertama, pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat untuk mendukung dalam menjalankan pemerintahan daerah. Kedua, harus mampu meningkatkan elektabilitas. Artinya, calon pemimpin harus memiliki popularitas dan jaringan yang kuat di Pangandaran, katanya. Saya maju bupati tidak untuk mencari kekayaan. Saya insya Allah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten ini. 3 hal yang pertama, setiap Allah menciptakan, tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tidak apapun yang saya lakukan adalah insya Allah untuk ibadah. Tadi juga disampaikan, rek menang kudu jadi ibadah, rek eleh kudu jadi ibadah. Lamun menang kudu syukuran, lamun eleh kudu sabaran. Kan gitu, setuju? Ini disebut program unggulan atau janji politik. Setiap calon kudu boga janji. Ya Bu, setuju nggak kudu boga janji? Kumau? Temenang HP, temenang. Bohong tuh doraka. Setiap pemimpin diminta tanggung jawab bukan hanya di dunia tapi juga di lila dihisab lagi Bu, dan sembarangan. Di dunia nggak segala beak, isu kan di akhirat sub neraka, auzubillah. Haji Ujang Endin adalah pelopor dalam proses politik elektoral, mengingat rekam jejaknya sebagai wakil Bupati Pangandaran berpasangan dengan Haji Dadang Solihat, sama-sama mantan ASN yang sukses memajukan Kabupaten Pangandaran, dari mulai mendorong berbagai program inovasi dan dalam percepatan perluasan digitalisasi daerah TPPAD, serta memiliki kapabilitas integritas sebagai evaluasi yang dimaksud, yakni terkait dengan capaian kinerja yang telah berhasil dicapai maupun yang masih perlu ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran, ujarnya. Kabupaten Pangandaran punya hutang? Tahu? Tahu dari mana? Sotoy. Tahu dari mana Ibu? Tahu banget tuh. Pangandaran punya hutang. Nah, saya nggak bicara tentang salah benar hutang, tapi saya akan berbicara tentang bagaimana menyelesaikan atau mengatasi hutang. Hari hutang udah dibayar gak? Udah bayar? Ibu siap bayar? Saat itu sudah bayar? Ya, saya yang harus bayar. Saya harus tanggung jawab. Kenapa? Ya, ini hutangnya berapa? Ya anggaplah 350 miliar lah gitu hutangnya. Astagfirullahaladzim. Lu tahun 11 miliar. Oh, 411 miliar sih Ibu santai. Kurang lebih 411 miliar ya. Tahun 2023 ya. 411 miliar. Anggaplah ya gitu. Ya. Bayar kita hutang. Ya. Berdasar hasil survei nih Bu, ini kadang-kadang nih orang saya juga nggak paham. Ya, ini orang Cibogon nih Pak, orang Cibogon.
saya kan pernah survei di Cibong, di Padaherang, satu-satunya desa yang saya kalah hanya Cibong. Artinya orang Cibong tidak well nih, ya kan? Nggak paham berarti orang Cibong, nggak ngerti. Hah? Ya, nggak tahu. Pokoknya begitu aja hasil surveinya. Saya itu kalah di Cibong, di tempat lain menang. Nggak tahu kenapa. Tapi saya yakin setelah pertemuan ini, ya makanya begini Bu, kalau yang segini saja yang milih nomor 2 nggak ngaruh, harus ngasih tahu yang lain supaya Pangandaran lebih baik, supaya well itu betul ya, ya kan begitu. Nih, teruskan dulu hutang biar cepat. Hutang Indonesia, Pangandaran punya utang 350 miliar, anggap saja begitulah ya. Bukan 411, anggap 350 miliar. 411 lah, Ibu hebat 11 jadi lah. Berdasar hasil temuan BPK tahun 2023 untuk APBD 2002 hutangnya 350 miliar. Tahun 2023 diperiksa 2024 hutangnya bertambah menjadi 411 miliar. Ya kan? Nah itu 411 miliar. Ada 2 cara untuk menyelesaikannya. Dan tadi tuh satu caranya adalah nganjuk lagi, ya. Kan ini ada 2 pasangan nih Bu. Nah, 2 pasangan gampang bandingkan. Silakan Ibu pilih yang kira-kira menurut Ibu yang paling realistis dan paling keharti. Ya kan? Ini mungkin pasangan lain, ya. Cara menyelesaikan utang dengan minjam. Ya, anggaplah minjam nanti 350 miliar karena memang dibolehkannya 350 miliar itu berdasarkan harus dengan kemampuan keuangan daerah 350 miliar. Rek minjam nanti seberapa tahun? 10 tahun. Cek manehna lain cek abdi 350 miliar dibagi 10 saudara 35 miliar. Jadi harus nyicil pokoknya 35 miliar per tahun. Ada nginjem pakai bunga tuh. Ibu nginjem ke Bang Emok pakai bunga? Pakai 100%. Ya. Nanti bunganya itu kurang lebih 9% per tahun. 9% per tahun. Jadi lamun per bulan itu 0, sekian persen, 0,8% ya. 9% kali 350 miliar berapa? 30 miliar, kurang lebih anggap seperti itu. Jadi untuk membayar pokoknya itu 35 miliar, untuk bayar bungana 30 miliar. Dijumlahkan jadi saudara? 5 jam 30 saudara? Ya 65 miliar cicilan per tahun. Lamun eta duit 35 miliar dipakai ngebangun jalan, bisa meresan jalan kurang lebih panjangnya 35 kilo. Beres tak Cibogor jalan? Hah? Iya. Jadi lamun 35 miliar, 35 miliar bisa beresan jalan kurang lebih 35 kilo. Ya. Nah, kalau saya yang jadi bupati nanti, saya tidak akan pinjam. Saya mau nginjem lah, jadi beban itu pinjam apa? Anggar gaji lubang tutup lubang, hanya memperpanjang penderitaan ungu, ya kan nambah-nambah dongeng gitu ya. Kumaha caranya bisa tuh? Bisa, ya bisa. Caranya kumaha? Minta bantuan, kemana? Ke pemerintah pusat. Bisa, bisa. Kenapa bisa? Karena semua cara bisa, bisa. Ya bisa. Ya, bisa. Kenapa? Tadi presidennya Prabowo, ya, Presiden Prabowo ketua partai Gerindra. Di sini saya ketua partai Gerindra. Namun diibaratkan antara hubungan seperti orang tua dan anak, ya kan? Ibu nih Bu, nah ibu kalau ibu punya duit, ya. Anaknya lagi susah, minta tolong, ditolongin nggak anak? Tolongin kan? Nah, iya kan?
Tapi lamun diminta tolong batur, tolongin enggak? Berpikir dulu, kamu mau anak batur nabaner rumah ya. Nah, ya. Jadi saya bisa minta tolong ke presiden, bisa minta tolong ke gubernur. Kenapa demikian? Karena kemungkinan yang akan jadi gubernurnya adalah Pak Deddy Mulyadi. Ya, Pak Deddy Mulyadi adalah merupakan kader partai Gerindra. Well nggak? Sebagai wakil bupati dengan cakrawala politik kepemimpinan yang inklusif, menjadi catatan politik yang bagus, karena tokoh dengan kemampuan membangun maju menjadi kandidat calon Bupati Pangandaran. Sosok Ujang Endin yang memiliki warisan membawa Pangandaran menjadi model pembangunan. Bahwa hal yang ideal jika seorang calon pemimpin daerah memiliki rekam jejak yang gemilang dalam kepemimpinannya. Kita junjung nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah ke depan, karena ini bagian dari ikhtiar kami untuk membangun Pangandaran ke depan lebih baik, paparnya. Lebih lanjut Ujang Endin mengatakan, apalagi calon pemimpin daerah yang 90% wilayah teritorialnya adalah pariwisata dan membawahi pemerintahan yang penuh dinamika sosial kemasyarakatan. Calon pemimpin dari birokrasi akan lebih mengenal tipologi wilayah dan karakter kemasyarakatan. Lebih berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan di pemerintahan. Lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat, tandasnya. Saya ingin Pangandaran menjadi kabupaten yang maju. Sama nggak dengan keinginan Ibu? Sama nggak? Kalau tidak sama, diganti. Sama nggak? Ibu ingin ke Pangandaran maju? Ibu, Bapak ingin punya pemimpin yang adil? Ingin punya pemimpin yang pintar? Ingin punya pemimpin yang benar? Benar? Ingin punya pemimpin yang adil? Ingin pintar? Ingin benar? Ibu siap jadi pemilih yang pintar dan benar? Jangan Ibu berharap boga pemimpin anu pintar jeung bener. Lamun Ibu oge teu jadi pemilih anu pintar jeung bener. Hah? Terus? Ya. Jadi memeh Ibu hayang milih nu pintar, Ibu kudu bener heula. Siap. Siap jujur. Siap benar. Benar. Siap milih pemimpin nu benar? Siap jadi pemilih anu benar? Lamun dibere duit 100.000 ngagaleong mah. Menurutnya, pemimpin yang memiliki warisan dalam mengkonsolidasikan organisasi pemerintahan akan lebih ahli dalam mengelola organisasi pemerintahan yang lebih baik. Calon pemimpin yang berasal dari birokrasi lebih memiliki kedekatan psikologis dengan masyarakat. Mampu berkomunikasi dengan bahasa masyarakat yang jujur dan lugas. Lebih mengenal komunitas-komunitas yang memiliki kontribusi pada perubahan di daerah, ungkap Ujang Endin. Pengalaman kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan akan menjadi bekal dalam menggerakkan gerbong birokrasi dalam arus kemajuan yang pro-perubahan inovatif. Pengalaman memimpin dengan prestasi yang teruji dan melahirkan warisan akan mendorong pemimpin daerah yang terpilih mudah dalam menyusun program-program yang sejalan dengan napas perubahan sosial, imbuhnya. Pilkada ke depan semoga menjadi momentum perubahan elektoral yang melahirkan calon-calon pemimpin daerah yang tumbuh dan berdialektika di tengah masyarakat. Calon pemimpin yang memiliki karakter yang kuat dan tidak menjadi boneka kepentingan dari elit politik pusat maupun daerah. Ayo dina kudu boga rasa hiji pamimpin kudu boga rasa era. Rasa? Era lamun bohong. Ya kan? Era lamun teu benar. Ya kan? Rasa? Sabab era itu bagian dari tina iman. Namun jelema geus teu boga ka era, saruajeun teu boga iman. Ya. Terus kan? Ibu boga ka era? Era lamun milih anu teu bener. Terus kedua, pamimpin kudu boga rasa sieun. Ya kan? Sieun ku aturan Allah, sieun ku aturan negara. Ulah 12 segala ditabrak. Terus terus kudu boga rasa naon? Kudu boga rasa nyaahan. Kudu boga rasa Rahman. Rasa? Ya. Ulah telangas gitu ya. Jadi bagi itu benar telas karunya bisi rakyat kalaparan, karunya bisi rakyat nyeri hati, karunya bisi rakyat
ya, itu bisa sekolah. Itu. Setuju? Rasa nama itu? Rasa karunya, rasa sieun, rasa nyaan. Ya, ya. Kalau bukan rasa karunya, gitu, anu bener. Sabab akan pemimpin satu, ya. Tadi kudu pintar. Sabab pemimpin kudu, ya, kudu nyusun segala, yang nyusun rencana. Kudu bener. Sabab pemimpin akan dicontoh. Terus terus, pemimpin akan dicontoh, perilakunya dilihat oleh seluruh umat, bakal jadi idola, ya kan? Lamun pemimpinna tukang judi, insya Allah rakyatnya. Lamun pemimpinna tukang musik, lamun pemimpinna tukang ibadah. Nah, jadi pilih pemimpin untuk kan ibadah. Setuju? Ya. Tukang kawin? Ya itu bahaya Pak. Tukang selingkuh? Ya, hati-hati ya, jangan pilih yang tukang selingkuh. Ya. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.